Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, nggak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Buat yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan semoga betah ya. Channel saya ini dibuat ala kadarnya, jadi nggak ada editing berarti. Tapi insya Allah saya akan berusaha berbagi yang baik-baik gitu ya. Kalau memang ngerasa nggak ada manfaatnya, di skip aja. Tapi kalau memang ada manfaatnya, saran saya dengerin video saya itu sampai selesai gitu ya. Karena kalau nggak sampai selesai nanti nggak dapet ilmunya gitu. Nah, pada pagi hari ini saya mau ngebahas tentang bagaimana caranya agar teman-teman yang beriklan di Facebook itu nggak boncos ya. Jadi saya mau bahas tentang, sekali lagi, bagaimana caranya agar iklan di Facebook itu tidak boncos. Baik, kita mulai dari definisinya dulu ya. Boncos itu apa sih gitu ya? Boncos itu adalah ya bahasa kitanya rugi gitu lah ya. Ya bahasa kitanya rugi. Ya boncos itu rugi. Dalam artian gini, misalkan teman-teman sudah beriklan di Facebook 500.000 atau 1 juta, tapi baliknya atau profitnya setelah dihitung-hitung penjualan, semua penjualan, profitnya itu cuma 900.000, sehingga iklan 1 juta tapi baliknya profitnya sebelum dipotong iklan 900.000, sehingga ada kerugian ya, bahasa kita, bahasa sederhananya boncos 100.000 ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan boncos. Jadi kalau ada yang masih nggak paham, ya itu boncos, rugilah bahasanya. Wah, aku iklanku boncos nih gitu. Nah, itu artinya adalah dia sudah beriklan, tapi penjualan yang dia harapkan itu tidak sesuai harapan. Oke ya, itu definisinya. Kemudian yang berikutnya adalah saya mau ngebahas tentang teman-teman harus punya mindset yang benar tentang keboncosan. Mindset yang benar tentang keboncosan. Gini teman-teman, saya ingat sekali ya, ketika saya ngiklan 2016. Saya ingat sekali pertama kali saya menggunakan Facebook Ads adalah tanggal 12 Oktober. Ya, 12 Oktober tahun 2016. Itulah pertama kali saya ngiklan, dan di bulan itu, Oktober 2016, itu saya menghabiskan uang 6 juta. Ya, 6 juta rupiah. Ternyata setelah akhir bulan saya rekap penjualan dari 12 sampai akhir bulan, itu dapatnya untung kotor sebelum iklan itu 5 juta. Sehingga ada keboncosan atau ada kerugian 1 juta. Nah, waktu itu saya punya mentor ya. Saya punya mentor, orang yang baik banget. Mudah-mudahan usaha beliau selalu lancar, berkah ya, dan bermanfaat. Nah, mentor saya ini bilang begini ya, setelah dapat curhat dari saya. Kan saya curhat nih, Mas, saya ngiklan 6 juta 2 mingguan ini, baliknya cuma 5 juta nih, boncos 1 juta gitu. Nah, saya udah ngerasa gimana gitu ya kan. Karena 1 juta itu bagi saya tahun 2016, 1 juta itu banyak gitu loh. Waktu itu saya masih karyawan dengan gaji 3 jutaan. Jadi kalau 1 juta hilang, itu sepertiga gaji saya itu hilang gitu. Dan itu rasanya wow. Nah, akhirnya mentor saya cuma bilang gini, Mas Seha, katanya gitu ya, Mas Seha kan baru ngiklan nih 2 minggu ya. Iya, saya bilang gitu. Baru 2 minggu ngiklan 6 juta dan balik 5 juta, itu sebenarnya Mas Seha nggak boncos, katanya gitu. Terus saya dalam hati mikir, nggak boncos dari mana? Ya, tapi saya ini dalam hati doang ya. Nggak boncos dari mana? Orang keluar 6 juta, cuma balik 5 juta, boncos lah, saya bilang gitu. Tapi mentor saya bilang, secara bisnis Mas Seha itu berprogres ya. Secara keilmuan ya, keilmuan itu Mas Seha itu ada progresnya. Artinya baru ngiklan cuma 2 mingguan habis 6 juta, tapi balik 5 juta itu luar biasa gitu. Ya, kecuali kalau Mas Seha 2 minggu ngiklan 6 juta nggak balik sama sekali, nah itu baru nggak ada progresnya. Tapi kalau kita ngiklan 6 juta balik 5 juta dalam 2 minggu, itu berarti ada progresnya. Dan mentor saya melanjutkan, bilang gini, lanjutin aja terus. Nah, ya, lanjutkan terus. Saya yakin bulan kedua nanti juga pasti Mas Seha sudah profit, dan profitnya itu ketutup, kata beliau begitu ya. Terus saya ngikutin lah ya kan. Nah, ini juga poin penting buat teman-teman yang sedang belajar Facebook Ads. Manut aja apa kata guru, dan pilihlah satu guru yang teman-teman percaya, manut sama dia 100% ya. Baik, akhirnya saya ngikutin tuh. Udahlah, saya lanjutin lagi, bismillah gitu ya.
Bulan berikutnya November berarti ya, November 2016 saya ngiklan lagi, dan alhamdulillah saya lupa tuh habis iklannya berapa. Tapi yang saya ingat adalah di bulan kedua itu saya profit 5 juta. Nah itu profit bersih ya, udah dipotong iklan. Terus saya laporan lagi kan ke mentor, Mas, alhamdulillah bulan kedua profit berapa? 5 juta. Terus mentor saya cuma senyum-senyum aja, bener kan katanya. Kalau Mas Saiha lanjutin iklan yang bulan pertama tadi, maka insya Allah nggak boncos. Dan terbukti 5 juta ini kan berarti Mas Saiha ini udah profit dong. Bayarlah keboncosan di bulan pertama. Bulan pertama kan boncosnya 1 juta. Nah saya bayar 1 juta, sehingga saya masih ada profit bersih selama 1,5 bulan pertama ngiklan itu sebesar 4 juta. Bulan ketiga saya lanjutin ngiklan lagi. Itu di bulan ketiga saya profit 12 jutaan kalau nggak salah. Ya, kemudian dari situlah saya berpikir untuk resign, dan saya resign di Desember akhir. Jadi terhitung dari 2017 awal Januari, ya, itu saya sudah tidak bekerja di Dompet Duafa waktu itu. Nah itu 2017 awal sampai ini. Nah kalau dilihat-lihat teman-teman, 2017 sampai 2020 itu kan perjalanannya baru 3 tahun ya. Dalam sebuah bisnis 3 tahun itu waktu yang sangat singkat. Artinya belum lama gitu ya, 4 tahun lah ya. 2017 kan dari Januari, berarti 2017 dihitung 1 tahun, 2018, 2019, sekarang 2020 udah akhir tahun. Berarti udah 4 tahun bisnis saya berjalan. Nah 4 tahun ini, kalau dalam hitungan bisnis itu ibaratnya bisnisnya itu masih baru banget ya, bisnisnya itu masih baru banget. 4 tahun itu masih baru, ibarat bayi mungkin masih belum bisa apa-apa ya. Tapi saya bersyukur gitu, dalam 4 tahun ini saya menjalankan bisnis online dengan menggunakan Facebook Ads. Itu saya sudah, alhamdulillah saya punya karyawan, saya lupa pastinya, tapi kalau 30-an orang atau 40 kayaknya ada. Kemudian saya bisa beli rumah cash, saya bisa beli mobil ini cash, kemudian bisa umrohin orang tua dan mertua gitu kan. Nah itu semuanya saya dapat dari Facebook Ads. Nah itu dalam waktu nggak sampai 4 tahun, karena udah tercapai kan. Nah kalau jadi karyawan kan belum tentu dalam 4 tahun sudah bisa ini itu kan. Nah gitu. Cuma ya ada kelebihannya juga lah ya. Karyawan bagus, berwirausaha pun bagus. Nah saya lanjut. Nah dari cerita tadi ya, bulan pertama saya minus 1 juta, bulan kedua sudah profit 5 juta, bulan ketiga sudah profit 12 jutaan kalau nggak salah. Nah bulan keempat itu saya profit cuma 200 ribuan kalau nggak salah. Nah inilah bisnis. Jadi bisnis itu naik turun ya. Dan teman-teman harus pintar mengatur keuangan. Kalau lagi dapat profit banyak, jangan ujuk-ujuk berpoya-poya gitu kan. Kalau lagi dapat profit banyak, ditabung, karena akan ada masanya teman-teman dapat profit yang nggak banyak. Seperti di bulan keempat kalau nggak salah, bulan keempat itu profit saya cuma 200 ribuan gitu ya, 200 ribuan karena satu dan lain hal. Tapi yang ingin saya bilang bahwa sebenarnya kalau teman-teman ngiklan di Facebook itu teman-teman bisa nggak boncos kalau tahu caranya. Kan kita mau bahas itu ya, bagaimana caranya agar tidak boncos. Nah cara yang pertama ya, dari pengalaman saya sampai sekarang ya, nggak pernah boncos. Nah cara yang pertama adalah teman-teman satu, harus ambil profit minimal 100 ribu. Oke ya, ini cara pertama. Untuk teman-teman yang beriklan di Facebook Ads menggunakan form, saya jabarin lagi ya. Untuk teman-teman yang beriklan di Facebook menggunakan form pemesanan, maka teman-teman harus mengambil margin profit bersih, profit sebelum dipotong iklan. Itu kalau bisa 100 ribu. Jadi kalau misalkan saya sambil ini ya, sorry, ini lagi di tanjakan dan saya harus naik ya, bentar, nanti kita lanjutin. Thank you. Nah saya lanjutin ya. Sorry, saya nggak dipotong-potong, jadi tadi
ya, kalau ada gangguan mohon maaf. Nah teman-teman sekalian, cara yang pertama tadi saya bilang, kalau teman-teman beriklan di Facebook, kemudian menggunakan form untuk konsumen memesan. Jadi kalau konsumen mau memesan dia mengisi form, maka usahakan ya, dan kalau menurut saya harus sih, profitnya itu kalau bisa di atas 100.000, paling minim 100.000. Kenapa? Karena kalau misalkan pakai form, pasti nanti iklannya mahal, ya, iklannya mahal. Ya, pakai form dapat CPR 10.000 ke bawah, itu tuh ajib ya, dan itu bisa saya bilang agak mustahil gitu. Agak mustahil kalau misalkan produk kita memang produk yang umum, standar, ada di mana-mana, nggak mungkin kayaknya kalau di bawah 10.000. Sehingga karena CPR kita nggak mungkin murah, maka profit kita yang harus kita naikkan. Ya itulah saya bilang kalau mau ngiklan di Facebook pakai form, maka profit minimalnya 100.000. Kemudian kalau misalkan teman-teman nggak pakai form pemesanan, jadi pemesanannya itu konsumen tuh langsung direct ke WA admin, maka profit yang teman-teman ambil tuh setidaknya ya paling minim banget itu, supaya aman sih 80.000 ya, atau 70.000 boleh lah, 70.000. Kalau 70.000 profitnya, maka semuanya harus dioptimasi tuh. Iklannya harus benar-benar dioptimasi, landing page-nya harus benar-benar dioptimasi, CS-nya harus militan dan sebagainya. Nah itu ya profit yang harus teman-teman ambil. Kalau pakai WA minimal 70.000, kalau pakai form minimal 100.000. Pertanyaan berikutnya yang mungkin muncul adalah, Bang, produk apa yang bisa kita jual dengan margin 100.000? Ya sebenarnya semua produk bisa di marginin 100.000 sih, tergantung produknya gitu loh, dan tergantung dari mana teman-teman ngambil. Ya kalau teman-teman ngambilnya dari tangan ketiga atau tangan keempat, ya dapat 100.000 susah. Tapi kalau teman-teman ngambilnya langsung dari produsen, ya langsung dari produsen, dan produk-produk ini memang berkualitas dari produsen, kita bisa ngambil margin 100.000. Dan itu harus produk-produk yang misalkan kayak kecantikan, kesehatan, produk-produk unik, itu bisa diambil margin 100.000. Kalau memang dia unik dan memang cuma kita yang jual, nah itu bisa kita hajar profit minimalnya 100.000. Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah ngambil marginnya jangan terlalu kecil. Kalau teman-teman jualan kerupuk, jualan kerupuk ya, yang modalnya kecil dan profitnya juga kecil, kan nggak mungkin jualan kerupuk harganya 50.000 satu biji kan. Nah, itu susah main di Facebook Ad. Jadi kalau misalkan teman-teman ngejual produk yang marginnya kecil, maka teman-teman harus kreatif. Misalkan ngejualnya nggak ke end user, tapi ngejualnya adalah ke B2B, misalkan business to business. Nah, itu seperti itu. Atau jual ke agenan, jual distributor dan sebagainya. Nah itu yang pertama ya, margin harus besar. Sekali bukan berarti produknya harus dapat margin besar, tapi sekali terjadi transaksi melalui iklan di Facebook itu harus minimal segitu. Nah berikutnya yang kedua teman-teman, agar tidak boncos, yang kedua adalah teman-teman kalau ngiklan itu kalau bisa jangan cuma satu. Nah ini penting ya. Kenapa jangan cuma satu? Misalkan gini, kita kan dari tahap testing sampai scaling itu mungkin seminggu juga kita lakukan cukup gitu. Jadi misalkan hari ini kita testing produk A, beberapa hari berikutnya terlihat nih ada tanda-tanda yang menggembirakan gitu ya, murah terus bagus kan. Kemudian ya scaling, jangan terlalu lama menunggu. Nah ketika sudah scaling, maka mulailah untuk testing produk yang kedua. Nah dari sinilah ya teman-teman, testing produk yang kedua, buat lagi landing page ya, iklanin lagi, kalau bagus scaling lagi. Nah kalau misalkan kita ngiklannya produknya lebih dari satu, enaknya adalah gini, misal kita ngiklan 2 produk, seandainya yang satu produk nggak begitu bagus ya, misalkan boncos yang karena satu dan lain hal, yang produk ke satu atau produk kedua itu boncos 1 juta, setidaknya masih ada produk yang lain yang akan menutupi iklan kita atau profit kita gitu, sehingga nggak terjadi boncos. Nah masalahnya kadang-kadang kita fokus pada satu produk, kemudian produk ini ternyata susah sekali dapat winningnya, sehingga iklan kita banyak dan nggak ketutup-tutup gitu, akhirnya boncos. Makanya saya bilang kalau mau nggak boncos, teman-teman usahakan iklan tuh jangan satu produk.
Tapi ya 2, 3. Nah, pada suatu ketika saya pernah ngiklan 5 produk dalam 1 bulan. Jadi saya ngiklan 5 produk dalam 1 bulan. Ada satu produk itu yang boncos sampai 5 juta. Jadi karena waktu itu saya, kalau nggak salah saya ke Jogja atau kemana, iklannya ya udah, saya kan orangnya begitu, iklannya saya biarin aja. Pas akhir bulan saya cek, waduh, iklan ini boncos 5 juta gitu ya, produk yang ini. Nah akhirnya saya udah deg-degan kan, wah gitu. Tapi pas saya kalkulasiin dengan 4 produk yang lain, ternyata saya masih profit ya ratusan juta juga. Karena ada produk-produk yang lain yang winning banget gitu. Nah itu enaknya kalau misalkan kita ngiklan nggak cuma satu produk. Dan teman-teman, ngiklan itu menurut saya gini loh, kalau memang ada produk yang misalkan kita bisa ngegasnya cuma tipis-tipis, misalkan kita dari produk ini cuma profit 3 juta sebulan, nggak masalah. Kan lumayan dapat profit 3 juta sebulan atau 2 juta sebulan, nggak masalah. Tetap kita mainin. Ya, jadi jangan milih satu produk yang memang winning banget. Tapi kalau ada produk yang misalkan bisa menghasilkan, bahkan kalau saya pikir profit produk ini sebulan cuma 1 juta Bang saya, nggak apa-apa lah, ajar aja, yang penting kan nggak boncos gitu aja. Nah, seperti itulah yang sering saya lakukan. Ini semacam subsidi silang ya. Jadi ada yang profitnya gede banget, ada yang nggak gede tapi kemudian jadi boncos, akhirnya tertutupi gitu. Nah ini cara yang kedua ya, margin harus, yang pertama tadi margin harus besar. Yang kedua adalah ngiklan jangan cuma satu produk ya, kalau bisa itu beberapa produk, walaupun produk yang lain nggak begitu winning tapi bisa profit, hajar. Yang ketiga adalah teman-teman, supaya nggak boncos, teman-teman itu jangan berhenti ya, jangan berhenti ngiklan, jangan berhenti belajar. Karena gini, ada kalimat bijak dari salah satu mastah. Kata mastah, boncos itu terjadi karena elu berhenti ngiklan ketika belum profit. Paham ya? Jadi boncos itu terjadi karena kamu berhenti ngiklan ketika kamu belum profit. Artinya kalau misalkan sekarang belum profit, kamu tuh harusnya nggak berhenti. Tapi yang kamu lakukan adalah apa? Evaluasi. Oke? Evaluasi, perbaiki salahnya di mana. Masalahnya lagi kadang-kadang orang tuh nggak tahu salahnya di mana gitu kan. Nah itu berarti, itulah pentingnya saya bilang belajar ya, ikut kelas, cari mentor, bayar ikut kelas 3 juta 4 juta itu nggak masalah. Kalau memang setelah ikut kelas itu mindset lu berubah, kemudian lu dapat mentor, kemudian mindset berubah, dapat mentor, dapat ilmu, nah nggak masalah bayar 3 juta. Ya, karena dengan ikut 3 juta itu barangkali keboncosanmu yang bisa puluhan juta terminimalisir gitu. Nah itu ya, jangan berhenti ngiklan teman-teman. Tapi kalau misalkan kelihatan iklannya jelek, kalian itu harus evaluasi. Ya, evaluasinya itu singkatnya begini. Pertama, ya ini kalau misalkan pesanannya dikit ya, ini kasusnya ternyata udah ngiklan pesanannya dikit. Pertama teman-teman lihat CTR, click through rate. CTR itu artinya adalah seberapa clickable ya. Kalau CTR-nya di atas 1%, ini saya singkat saja ya, kalau CTR-nya di atas 1%, berarti itu iklan sudah oke lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah kemudian yang berikutnya, CTR udah bagus Bang, kemudian yang dilihat adalah seberapa banyak orang yang pesan. CTR bagus, yang pesan banyak, berarti website nggak masalah. Tapi kalau CTR udah di atas 1%, pesanan masih dikit, berarti website lu yang salah. Website lu mungkin loadingnya nggak bagus, atau kurang menggerakkan, nggak gigit, nggak greget. Nah itu. Oke. Nah kalau misalkan CTR udah bagus, kemudian yang pesan udah banyak tapi closingnya masih dikit, periksa tuh chattingan CS-nya, bagaimana dia memfollow up konsumen. Ya kalau ada yang salah, ya CS-nya yang di upgrading gitu. Jadi tahapannya gitu. Jangan ujuk-ujuk langsung bilang, wah nggak profit nih, produknya nggak winning gitu ya. Jangan langsung gitu, belum tentu. Bisa jadi bukan produknya yang nggak winning, tapi bisa jadi mungkin di bagian CS-nya yang nggak optimal. Atau bisa jadi produknya winning tapi websitenya entah harganya terlalu mahal atau websitenya lemot. Nah gitu. Nah hal-hal inilah ya, setidaknya sih kalau menurut saya 3 itu saja kalau teman-teman lakukan. Ambil profit yang gede, kemudian ngiklan itu jangan cuma satu produk, dan yang ketiga adalah jangan berhenti ketika belum profit ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman udah tahu bahwa oh produk ini tuh winning loh gitu ya, banyak kok yang iklan, banyak yang dapat closingan banyak,
dan saya belum, berarti jangan berhenti, belum saatnya saja. Nah itu ya, kalau 3 hal ini dijalankan dengan konsisten, istiqomah, insya Allah profit itu hanya menunggu waktu saja kok. Boncos itu adalah profit yang tertunda teman-teman. Jadi santai saja, yang penting terukur. Nah itu dia. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi mohon maaf kalau banyak kesalahan. Video saya memang seperti ini ya, video saya memang seperti ini. Kalau memang teman-teman nggak suka ya, saya juga nggak memaksa untuk suka kan. Ya tidak dipaksa untuk wah video kalian harus suka dengan video saya, enggak gitu. Ya tapi nggak perlu dislike juga. Kalau nggak suka ya tinggal di skip saja sudah. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.